hari ini kita akan bersama-sama menjawab tuduhan-tuduhan polemikus Muslim mengenai Yesus Kristus. Kainama mengatakan bahwa Yesus itu adalah seorang Muslim dalam video-videonya. Namun hari ini kita akan bersama-sama melihat apakah argumentasi dari Kainama adalah argumentasi yang tepat untuk mengatakan Yesus adalah seorang Muslim. Pemirsa yang dikasih dalam Tuhan, saya menyebut argumentasi Kainama adalah cherry picking, di mana Ustadz Kainama hanya memilah-milah ayat-ayat tertentu untuk mendukung argumentasinya. Apakah itu cherry picking? Cherry picking secara harafiah itu berbicara tentang memetik buah ceri. Tentunya pemetikan buah ceri tersebut memilih buah tertentu sesuai dengan keinginan, misalnya yang merah dan yang matang serta yang menarik, atau bahkan bisa saja memilih setengah matang atau yang masih hijau. Pokoknya sesuai dengan selera, sesuai dengan kebutuhannya. Jadi istilah cherry picking dalam hal ini memang dilakukan untuk memilih informasi atau data tertentu untuk mendukung pendapat tertentu yang biasanya kontroversial dan sesuai dengan selera. Beberapa contoh yang akan saya perlihatkan di sini, di mana ketika para polemikus Muslim, secara khususnya Ustadz Kainama yang menyimpulkan Yesus itu adalah seorang Muslim, dengan mengatakan Yesus itu seorang Muslim karena ia mengharamkan babi. Apakah benar demikian? Jika memang benar, maka Ustadz Kainama harus konsisten. Mengapa saya berkata demikian? Jika berbicara babi haram dalam konteks perjanjian lama, maka seharusnya para polemikus Muslim juga harus setuju bahwa unta itu haram. Alkitab katakan di dalam kitab Imamat pasal 11 ayat 4. Di sana mengatakan, tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan dari yang memamah biak atau dari yang berkuku belah. Unta karena memang bermamah biak, tetapi tidak berkuku belah, haram bagimu. Sangat jelas bahwa unta itu adalah haram. Makanya mereka memakan daging unta. Bahkan kalau kita melihat secara utuh dalam konteks pasal 11 Imamat ini, kita akan menemukan di sana ada udang, ada lele, dan lain sebagainya. Beberapa hewan yang dimakan oleh para polemikus Muslim ternyata di dalam perjanjian lama itu adalah binatang yang diharamkan. Inilah yang disebut dengan cherry picking. Jadi, memilih data atau fakta yang diinginkan saja, dan menyembunyikan atau mengabaikan sebagian besar fakta lain yang tidak sesuai dengan keinginannya. Seharusnya konsisten dengan data yang utuh. Jika memang mau mengikuti ajaran Yesus dan mengatakan Yesus itu Muslim, ajaran Yesus sesuai dengan tafsiran mereka, tapi sesuai dengan tafsiran mereka. Bapak Kainama harusnya konsisten mengharamkan unta juga, mengharamkan udang, mengharamkan lele, bukan hanya babi. Kalau alasannya adalah mereka orang-orang goyim, ya kami pun orang-orang goyim, orang-orang yang di luar bangsa Yahudi. Contoh yang kedua, narasi mengenai Yesus itu Muslim karena ia berpuasa. Apakah benar demikian? Jika benar Yesus itu Muslim karena ia berpuasa, apakah Yesus berpuasa sama seperti orang-orang Muslim? Tentunya tidak. Yesus berpuasa selama 40 hari 40 malam, full tanpa makan dan tanpa minum, selama 24 jam di dalam satu hari itu. Kalau kita melihat dalam Matius 4 ayat 2, apakah saudara-saudaraku Muslim melakukan hal demikian? Pemirsa yang bisa menjawabnya. Lalu puasa yang Yesus anjurkan seperti yang dikatakan dalam Injil Matius, coba kita akan lihat. Matius 6 ayat 16-18. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Perhatikan baik-baik di sini. Kalau kita melihat argumentasi dari Ustadz Kainama dan teman-temannya yang mendukung bahwa Yesus itu adalah seorang Muslim karena ia berpuasa, ia sedang hanya mengambil kata puasa tanpa melihat konteks secara utuh. Perhatikan baik-baik di sini. Ada perbedaan yang sangat jelas antara puasanya orang Kristen yang dianjurkan Yesus dan puasanya orang-orang Muslim. Di mana orang-orang Kristen berpuasa, jangan sampai ada banyak orang yang melihat.
perhatikan ayatnya, tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang di tempat tersembunyi. Jadi puasanya orang-orang Kristen itu adalah puasa yang tidak boleh dilihat oleh banyak orang. Sangat berbeda dengan saudara-saudara saya yang sedang berpuasa, yang melakukan puasa di bulan Ramadan. Pastinya tentunya beda. Mereka banyak sekali orang yang mengetahui ibadah mereka ketika menjalankan puasa. Apakah sama dengan puasanya yang dianjurkan oleh Yesus? Tentunya tidak. Pemirsa yang dikasih dalam Tuhan, selanjutnya kita akan mulai contoh yang ketiga. Yesus itu Muslim karena ia sholat. Ada ayat yang seringkali digunakan di dalam Matius 4 ayat 17. Firman Tuhan katakan, maka ia maju lalu sujud dan berdoa, berkata, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Hal ini tentunya sangat berbeda dengan para polemikus Muslim. Apakah di dalam bacaan doa di dalam para polemikus Muslim itu menyebut Allah sebagai Bapa? Jika Yesus adalah seorang Muslim, tentunya Yesus tidak akan memanggil Allah itu sebagai Bapa. Apakah karena ada maju, bersujud, dan berdoa, maka Yesus itu Muslim? Tentu tidak. Maka dari itu saya sebut argumentasi dari Ustadz Kainama dan teman-teman yang lain ini adalah kesimpulan dari cherry picking. Mengambil bagian yang hanya mendukung pendapatnya saja dan mengabaikan fakta yang lain. Seharusnya konsisten. Kalau konsisten berarti melihat di dalam bacaan doa dari Yesus memanggil Allah itu sebagai Bapa. Jadi kalau Yesus memanggil Allah sebagai Bapa, yang mengartikan sebuah hubungan yang dekat antara anak dan Bapa. Apakah konsep ini ada di dalam ajaran para polemikus Muslim? Tentunya tidak ada. Hal ini hanya ada di dalam kekristenan. Jadi ketika mengatakan Yesus itu adalah seorang Muslim, tentu tidak ada fakta yang mendukung secara akurat mengenai Yesus Kristus yang adalah seorang Muslim. Yesus Kristus adalah seorang Yahudi. Di dalam kemanusiaannya dia lahir di kalangan orang-orang Yahudi. Tentunya dia hidup di dalam ajaran orang-orang Yahudi ketika ia menjadi manusia, bukan seorang Muslim. Kiranya hal ini dapat menguatkan iman kita bahwa Yesus adalah Sang Juru Selamat